Paham. Kemudian modul yang Ibu kasih, modulnya itu cara kerja pakai SPSS. Step by step-nya ya. Nah, sekarang ya sebelum nanti yang melanjutkan yang Ibu janji yang kita nanti di bagian terakhir modul tuh ada membaca tentang kekuatan hubungan. Pakai odd ratio atau relative risk. Berapa sih kekuatan hubungannya? Sama seperti hubungan waktu kita membaca korelasi regresi dan korelasi. Ya, kita baca hubungan kemarin? Ya. Ya, korelasi kan, yang ada arah dan kuatnya. Oke, paham ya? Nah, di C-square ini juga ada membaca kekuatan hubungannya. Bagaimana kekuatan hubungannya? Kita melihat dari odd ratio, risikonya. Itu ada nanti kita pelajari, tapi nanti aja Ibu bahas. Sekarang Ibu mau kasih contoh, seandainya yang kalau tabelnya 3 kali 2 atau 2 kali 3. Paham dulu deh, hari ini kita latihan untuk lanjutan, masih dalam C-square. Oke? Paham adek maksud saya, Ibu? Paham ya? Paham, Bu. Sekarang Ibu share, Ibu sudah jadi co-host. Sudah jadi co-host nih. Oke. Ibu share. Nah. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Silakan. Anda masukkan, jangan hitung yang pakai teori ya, tapi kerjakan dengan menggunakan SPSS. Ini berarti tabelnya 3 kali 2, karena faktor risikonya merokok itu tiga kategori, sering, kadang-kadang tidak. Nah ini ya, sering itu merupakan faktor risikonya. Orang yang sering tentu dia akan mempunyai faktor itu adalah faktor risikonya atau positif, maka dia BBLR, bapak ini ini orang tuanya atau ibu bapaknya merokok, maka kejadian BBR-nya akan terjadi BBR. Jadi sini yang ibu bilang jangan merokoknya tidak dulu, karena yang merokok itu faktor risiko adalah yang sering merokok dibandingkan dengan yang tidak. Paham dulu dek membuat tabel ini, jangan terbolak-balik ya. Insya Allah paham, Bu. Jadi value-nya dimulai dulu dengan sering itu 1, kadang-kadang 2, tidaknya 3. Jangan yang tidak tuh 1. Sedangkan BBR-nya adalah 1-nya tuh ya, 2-nya tidak. Sekarang coba Anda buat di dalam SPSS, masukkan datanya, berarti membuat 2 variabel BBR dengan merokok, tapi masukkan datanya sehingga jadi tabel seperti gini. Boleh Ibu tunggu Anda mengerjakan sendiri? Halo? 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 Ibu mohon respon. Tinggi, Bu. Bisa, Bu. Silahkan kerjakan. Nanti kita akan membahas C-square-nya. Tapi buat dulu tabelnya sebagaimana entry data kalau datanya seperti gini. Baik ya? Ambil Ibu tunggu ya. Ya. Oke. Kira-kira berapa menit kerjakannya? 10 menit? Susi posisi di mana? Bagus. Posisi di mana, Susi? Belum di Banjarbaru, Bu. Banjarbaru berarti aman. Oke, kita mulai merekam ya. Soalnya sudah. Siapa nih yang jadi relawan? Biar Ibu komentarin. Siapa yang SPSS-nya sudah bisa di laptop? Siapa yang mau jadi relawan? Yang di Labcom ada masalah? Halo, yang di Labcom ada masalah? Di Labcom aman? Ini sudah, Bu. Aman. Bu Yusni. Tapi bisa membuat pakai itu, bisa gunakan SPSS, gunakan laptop PC yang ada kertasnya ya. Berarti sudah dihidupkan ibunya, sudah ada PC-nya. Silakan. Terima kasih, Bu. Ya, karena di Labcom nggak bisa jadi relawan karena dia menggunakan PC dan itu pakai HP. Yuk, siapa yang menggunakan PC sekalian Zoom-nya di laptop, di laptop? Supaya bisa share screen. Halo.
Halo. Siapa yang sudah? Halo, dari 40. Sama saya Maaf Bu, ulun kada kawal Bu. Soalnya ini Zoom-nya pakai di HP. Soalnya internetnya kada mau connect ke laptop ulun Bu. Internetnya nggak mau connect atau sinyal internetnya nggak ada, Henry? Sinyal internetnya lagi down Bu. Lagi down. Tapi ada pilihan ya? Ada? Nggak bisa connect, nggak bisa. Nggak bisa mengklik, nggak bisa memilih. Nggak, koneksinya nggak mau kehubung ke laptop Bu. Kan di hotspot dari HP ini. Oh, tapi begitu dibuka yang jaringan internet ada kan pilihannya, nggak ada juga? Ada di internet itu koneksinya, tapi pas diklik nggak mau kehubung Bu. Oke, ya, berarti settingannya. Oke, yang lain silahkan siapa? Halo? Ayo, ini kita diskusi aja, nggak apa-apa. Ada? Ada yang mau jadi relawan? Ya, Rizda, silakan. Oke. Ada berapa responden tadi total kita, Rizda? 189. Coba saya lihat entry sampai bawah, 189 sudah? Oke, ya siap ya. Oke, sekarang coba kita yang buat cross tab-nya aja dulu. Tabulasi silangnya. Kayak apa langsung? Kayak apa? Kemarin SPSS apa? Pakai T-square. Analyze, ya. Bukan komparmen. Ya, deskriptif. Cross tab. Yes. Oke. Nah, mana kolom, mana baris? Merokok yang row. Oke. Jangan lupa statistiknya, selnya kita minta chi-square, expected-nya oke. Kemudian kita minta continue, ya statistiknya chi-square, chi-square-nya kita keluarkan. Oke, kita nggak perlu pakai uji normalitas ya. Oke, kita nggak perlu uji normalitas kan? Tidak, Bu. Ya, benar. Ya, langsung aja oke. Oke, yang lain nanti. Nah, masalah yang risiko nanti dulu. Oke dulu, oke. Kita lihat tabelnya. Ya, tabelnya dulu Rizda. Oke. Sama sudah. Merokok sering kejadian ya. Ada 7 orang. Benar sudah? Halo. Lihat tabelnya dulu deh, yang tabel tabulasi silang. Tabulasi silang. Sudah benar. Merokok, yang sering merokok, maka kejadian sakitnya ada 7 orang, yang tidak BBRE 33. Benar? Halo. Benar. Kemudian yang kebiasa merokoknya kadang-kadang ada 6 orang yang sakit atau 6 orang BBLR, ada yang dan 24 yang tidak BBLR. Benar? Benar. Kemudian yang tidak merokok 7 orang sakit kejadian BBLR-nya ada 7, sedangkan 112 tidak BBLR. Benar? Benar, Bu. Sekarang saya tanya ini ada berapa sel yang diisi? Berarti ada observasinya ada berapa sel? Ada berapa angka observasinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? 6, Bu. Nah, observasi yang pertama 1, kemudian yang 2, 3, 3. Observasi O ya. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3 berapa ini? Saya nggak bisa baca ini. Hapus. Please move. Yes. Ya.
Yang kadang-kadang ada O-nya yang ketiga 6, keempat 24, ketiga 57, dan yang keenam 112. Berarti nilai harapannya ada berapa, Dek? Halo? Observasinya ada 6, nilai harapannya ada berapa sel? Halo? Bisa dengar suara Ibu? Kurang dari 20%. Bukan. Ibu bilang, Ibu tanya, observasinya ada 6 atau ada 6 sel. Observasinya ada 6. Berarti nilai harapannya ada berapa juga? Ada berapa? Ada Ada 6. 6. 6 juga. Nah, baru sekarang kita lihat observasinya. Observasi yang observasi yang pertama 7. Nilai harapannya atau E-nya yang ke-1 ada berapa? Kalau observasinya 7, nilai harapannya ada berapa? Bisa dilihat dari tabulasi silang, Bu. Berapa? 4,2. 4,2. Ya kan, karena kan tadi kita conteng expected-nya. Benar? Nih, 4,2. Ini di bawah ini adalah nilai E-nya. Kemudian yang kalau observasinya 33, maka nilai observasinya 35,8. Kemudian yang kalau 6, O-nya, maka nilai harapannya 3,2. Kemudian yang kalau observasinya 24, nilai harapannya ada 26,8. Masih ingat ya, mencari nilai observasi? Apa kemarin Ibu bilang? Jumlah baris dikali apa, Dek? Halo? Dikali jumlah kolom. Kemudian dibagi N total, dibagi banyaknya observasi. Paham ya? Paham, Dek? Paham. Oke. Kemudian observasi yang boleh dihapus nih please move-nya. Observasi yang ke-5, 7, maka nilai harapannya ada 12,6. Begitu juga observasi yang terakhir ada 112, nilai harapannya 106,4. Ibu tanya, dari observasinya 6 dan nilai harapannya ada 6 juga, ada nggak yang kurang dari 5? Halo, ada nggak yang kurang dari 5? Ada, Bu. Ada. Ada berapa? Mana ini? Ada berapa yang kurang dari 5? 2. 2, yaitu yang untuk observasinya 7, nilai harapannya 4,2, sedangkan untuk observasinya 6, nilai harapannya 3,2. Sudah ketemu? Yang lain sudah lihat 2, nilai harapannya yang kurang dari 5? Sudah, Bu. Nah, ada 2. Kalau saya tanya 2, ada berapa persen? Berarti 2 per berapa? 6. 6. 2 per 6 ada berapa persen? 33%, Bu. 33%. Kemarin persyaratannya berapa? Halo. Kemarin persyaratannya maksimal 20%, Bu. 20%. Nah, sebenarnya kalau nanti observasi nilai harapannya kurang dari 20 karena tabelnya 3 kali 2, maka yang kita seandainya ya nilai harapannya itu kurang dari 20 atau 0, pokoknya kurang dari 20 misalnya dapatnya 19. Misal, karena tabelnya sini 2 kali 2, maka yang kita baca adalah persen chi-square. Atau bisa dilihat nih nilai signifikannya adalah 0,022. Paham dulu? Paham, Bu. Ya. Tetapi karena nilai harapannya lebih dari 20%, ini ada kalau dilihat 2 sel, 33,3, mempunyai nilai harapan kurang dari 5. Yang paling rendah adalah 3,17. Sebenarnya ada. Jadi 3,2 itu dibulatkan, kalau misalnya itu pembulatan, kalau kita betul-betul angkanya 3,17. 2 sel, berarti kita nggak boleh membaca chi-square. Karena ada asumsi yang tidak dipenuhi.
Nilai harapannya lebih dari 20%. Paham? Paham, Bu. Nah, terus bagaimana Bu cara membacanya? Karena ini 2 kali 3, berarti masih bisa kita gabungkan. Yang kita gabungkan adalah yang selnya 3. Berarti merokok. Merokok ini bisa kita gabungkan. Kita jangan membagi kategori 3, tapi kita membagi kategori 2. Paham dulu step by step-nya. Paham, Adek? Paham nggak? Paham ya? Jadi kalau Bisa diulangi ya, Bu? Oke, Ibu ulangin. Ini saya nguji. Kalau kemarin Ibu kasih contoh isi dari setiap variabel cuma 2 kategori atau dikotomi. Ya tidak dengan ya tidak. Paham, Dek? Paham, Dek? Kemarin contoh kita. Iya, Bu. Ya, berarti kan tabelnya 2 kali 2. Paham ya? 2 kali 2. Ya kan? Nah, karena 2 kali 2 yang kita baca adalah percent continue. Bukan, continue correction. Maaf. Isi C square-nya, ya toh? Halo? Iya, Bu. Nah, sekarang yang Ibu kan kata Ibu bisa aja tabulasi silang itu bukan selnya 2 kali 2 itu paling rendah. Tapi saya pingin yang ada 3 kategori, berarti 3 kali 2 yang sih Ibu contohkan merokok. Merokok, Ibu bagi tidak ya dengan tidak, tapi kadang-kadang Ibu lihat sering, kadang-kadang atau tidak sama sekali. Mungkin ada juga nanti pada waktu itu Ibu kategorikan kalau tidak itu tidak pernah merokok, kadang-kadang itu mungkin seminggu habis 1 bungkus, kalau sering itu mungkin sehari sebungkus. Jadi kita yang membuat kategori dulu, paham Adek? Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi di sini yang kita akan uji adalah selnya 3 kali 2. Karena merokok saya bagi 3 kategori. Berarti 3 kali 2. Paham? Paham, Bu. Inggih, Bu. Makanya kalau tabelnya 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, coba Anda lihat tidak ada yang namanya continue correction. Tapi langsung percent C square. Paham, Adek? Di C square-nya coba Anda lihat. Ade lihat. Yang Ade lihat di C square testnya kan langsung percent C square. Oke? Inggih, Bu. Nah, sekarang kita lihat, berarti nanti kita akan membaca yang yang percent C square signifikannya. Tapi harus diingat asumsinya. Nilai harapannya tidak boleh kurang dari berapa persen? 20%. Nah, 20%. Ternyata punya kita ada 2 sel yang nilai harapannya kurang dari 5. Yaitu pada observasi 7 nilai harapannya 4,2. Sudah ketemu? Sudah. Dan observasi 6 nilai harapannya 3,2. Kurang dari 5 kan? Yang lainnya itu di atas 5. 35, 26, 106, dan 12 itu lebih dari 5. Berarti ada 2 sel yang kurang dari 5. Itu berapa persen? Berarti 2 per berapa? 6. Nah, 2 per 6 jadikan persen berapa? 33%, Bu. 33,3%. Lebih besar apa lebih kecil dari 20%? Lebih besar. Nah, berarti kan asumsi ini sudah tidak boleh. Berarti kita nggak boleh membaca C square-nya, persen C square, nggak boleh kita baca. Karena tes ini untuk nilai observasinya itu jangan sampai lebih dari 20%. Punya kita sudah lebih dari 20%, kita nggak boleh. Walaupun angkanya ada, tapi kita kalau membaca itu salah. Paham dulu? Inggih, Bu. Yang lain paham? Halo, paham? Yang lain? Paham, Bu. Nah, sekarang bagaimana, Bu?
Ya, sekarang bagaimana Bu kalau kita nggak bisa baca percentage square? Nah, ini karena tabelnya 3 kali 2, berarti kita turunkan. Maksudnya kita ada yang kita padatkan. Nah, sekarang yang merokok ini 3, saya jadikan 2 saja. Jadi intinya step by step ini berarti ada yang kita turunkan. Karena yang 3 kolom bisa dong kita jadikan 2 kolom aja, 2 kategori. Jadi tidak dengan ya. Iya. Nah, Iya. bagaimana cara menggabungkannya? Terserah, apakah sering kadang-kadang kita jadikan satu untuk dianggap ya, sedangkan tidak, ya tetap tidak. Paham dulu? Inggih Bu, paham. Nah, berarti kita membuat tabel baru, bukan merubah data, menggabungkan. Paham dulu? Paham, Bu. Berarti tabelnya jadi 2 kali 2 gitulah Bu. Iya. Oh, inggih Bu. Jadi kita menurunnya tuh step by step. Kalau di sini misalnya 2, di sini kalau 2 kejadian berbeda nggak boleh lagi diturunkan. Masa mau jadi 1? Kan minimal 2. Inggih Bu. Yang paling kita bisa padatkan yang merokok. Merokok bisa dong saya gabungkan. Jadi tabelnya 2 kali, jadi 2 kategori saja, ya dengan tidak. Ya. Jadi nanti kita bisa menggabungkan tabelnya jadi, boleh Ibu stop screen, nanti Ibu jadikan screen. Tolong Adek. Tutup. Ibu share screen. Sudah ditutup? Oke. Nah, Ibu jadikan tabelnya seperti gini. Setuju? Atau Ibu bilang ini bukan sering, tapi ya. Ya, itu berarti merokok. Dapatnya 13 dari mana? Dari yang sering dengan kadang-kadang. Dapat 13. Kalau ianya digabungkan, tidak BBRA juga harus digabungkan. Dan responnya tetap 189. Paham? Paham Bu. Paham, Bu. Silahkan Anda gabungkan, Anda uji. Buat lagi kategorinya. Jadi tidak ada kategori yang merokok yang 1, 2, 3. Yang ada 1 dan 2. Paham, Dek? Halo, paham? Paham? Paham, Adek? Inggih, Bu. Oke, silahkan. Sekarang kerjakan. Jadi kita punya 2 kali langkah. Pertama kita coba dulu, ternyata ini asumsi untuk Pancasila kan nggak boleh. Jadi langkah pertamanya kayak apa? Harus ada yang kita padatkan. Karena 3, boleh kita masih gabung 2. Tapi kalau udah 2 kali 2 nanti mentok, nanti makanya. Kalau mentok nanti kayak apa, Bu? Silakan. Buat dulu yang 2 kali 2 sambil Ibu tunggu ya. Boleh? Kalian kerjakan dulu sambil ada Ibu kerjakan. Paham dulu langkahnya. Dari yang atas ini, ternyata ini nggak bisa dibaca C-square, kita padatkan jadi yang seperti ini. Paham? Halo? Paham? Paham, Bu. Nah, silakan kerjakan. Ibu mau ke toilet dulu sebentar ya.
Kalau ada yang sudah selesai, beritahu Ibu ya. Nanti kita akan bahas bersama. Halo, sudah selesai? Sudah? Oke, ada yang mau relawan? Ibu stop screen dulu ya. Bentar.
Siapa yang mau jadi relawan? Oke, Rizda. Oke, langsung aja dianalisis. Oke, sudah. Selnya coba dilihat dulu. Sudah diconteng. Oke. Chi-square-nya. Oke. Yes. Oke. Silahkan. Kita lihat tabelnya dulu. Sebentar. Rizda, ini yang mana? Kayaknya salah, Bu. Nolnya jangan ada. Jangan ada kategori 2. 1, 2, 3. Oke? Rizda diperbaiki dulu. Ya. Outputnya salah kayak ini? Tinggi, Bu. Ya. Jadi di value-nya jangan ada kata 2. Jadi jangan ada 3. Kategori value-nya 1 dan 2. Ya dengan tidak untuk merokok. Oke, Rizda? Diperbaiki dulu. Oke, Rizda. Ya, silakan. Yang lain atau selain Rizda ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Yang lain? Halo. 41 orang. Ada yang sudah? Halo. Tidak ada selain Rizda. Mencoba. Ya, berarti kita tunggu aja deh Rizda. Sama ya? Sama dulu, Dek. Halo, sama ya? Paham dulu kenapa? Error, Bu. Ya? Izin, Bu. Sebagainya. Pun ulun error SPSS-nya, Bu. Tadi pas ada teman-teman menghubungi Ibu Yus, katanya disuruh install ulang, Bu. Punya kamu, Bang? Punya Henry, Bang? Sama, Bu. Unready juga, tidak ready. Iya, Bu. Nah, tuh nggak tahu tuh mungkin ada terpakai apa gitu. Ya, silakan install ulang. Tapi maksud saya langkah-langkahnya udah paham kan? Nanti bisa belajar sendiri. Apalagi ini direkam. Nah, maksud saya, kenapa tadi dari 3 kali 2 kita turunkan jadi 2 kali 2? Karena apa? Karena persen chi-square kita tidak boleh membaca karena asumsinya lebih dari 20% untuk nilai harapan. Paham? Paham, Adek? Halo, paham? Tinggi, paham, Bu. Ya. Jadi, yang mana yang mau kita gabungkan, terserah aja. Anda coba-coba. Yang pasti jangan sampai nilai harapannya ada yang kurang. Kalaupun kurang boleh, tapi jangan sampai lebih dari 20%. Nah, sekarang berarti tabel kita jadi 2 kali 2, bukan 3 kali 2. Ya, jadi kayak tadi seperti Rizda, yang kadang-kadangnya tuh harus dibuang, nggak ada lagi kategori kadang-kadang. Jadi yang bikin kategori yang baru yang cuma 2 kategori saja. Oke, nah kalau tabel 2 kali 2, coba Anda lihat, itu ada continue correction. Kalau yang tadi nggak ada kan? Iyalah, halo? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jadi continue correction dipakai untuk apa? Untuk tabel 2 kali 2. Nah, di tabel 2, kalau tabel 2 kali 2 juga selalu ada pisar eksak. Coba tadi tabel yang 3 kali 2, ada nggak pisar eksak? Nggak ada, Bu. Nah, nggak ada. Pisar eksak itu kapan munculnya? Kalau yang kita akan analisis tabelnya 2 kali 2. Itu sebagai alternatif apabila di waktu tabel 2 kali 2, asumsi yang nilai harapannya lebih dari 20%, maka kita harus membaca pisar eksak. Oke?
Paham? Paham, Bu. Paham ya? Paham ya? Ya. Jadi pertama-tama kita lihat dulu continue correction-nya 0,013. Tapi kita lihat ada nggak sel yang kurang dari 5. Nilai harapannya kurang dari 5. Nah, kalau ada jangan sampai 20%. Ternyata tidak ada. Semuanya nilai harapannya di atas 5. Benar? Benar, Betul, Bu. Ya. Iya, Paling Bu. kecil 7,4. Nah, karena tidak ada 5, tidak ada kurang dari 5, maka kita baca continue correction. Berapa R-nya? Berapa signifikannya? 13. 0,013. 013. Ya, bukan 0,13 ya, tapi 0,013 atau 13/1000 nih. Oke, lebih besar apa lebih kecil dari alfa? Alfanya 0,05, 5%. Lebih kecil. Lebih kecil, Bu. Kalau lebih kecil, apa yang kita terima? HA. HA. HA itu berarti apa? Ada hubungan. Ada hubungan. Ada hubungan. Nah, seandainya nanti ya, misalnya ada keterangan nih satu sel, makanya biasanya kita langsung lihat sebelum kita melihat signifikannya, kita lihat yang nomor A ini loh, yang keterangan A di chi-square testnya. Satu sel, kalau satu sel dari 4 sel, berarti 25% sudah. Ya halo? Ini, Bu. Nah, jadi satu sel, 2 sel, kalau 2 sel makin 50. Satu sel aja sudah 25%, berarti lebih dari 20%. Maka jangan dibaca continue correction signifikannya, tapi yang kita baca adalah Fisher exact signifikannya yang 2 sisi. Berarti berapa nilainya? Seandainya ada satu sel, berapa yang kita baca? Nilai signifikannya adalah 0, halo? Halo, yang kita baca adalah Fisher exact 13. Halo, signifikannya. 1, 2. Iya, 12, bukan 13. Ibu tadi umpamakan. Ada satu sel, berarti 25%. Nilai harapannya kurang dari 5, misal. Berarti yang kita baca adalah Fisher exact testnya, tapi signifikannya yang 2 sisi. Berarti nilainya adalah 0,012. 12. Paham? Iya, Bu. Nah, paham. Dibandingkan dengan apa ya? Jadi kalau tabel 2x2 selalu keluar Fisher exact. Fisher exact itu sebagai cadangan atau alternatif apabila ada sel yang selnya ada kurang daripada 5. Maka pasti kita baca Fisher exactnya. Itu aja kesimpulannya. Tapi kalau tabelnya 3x2, Fisher exact itu nggak ada. Kita nggak boleh pakai Fisher exact karena tabel itu bisa kita padatkan. Seperti tadi kan 3x2 tuh. Kita nggak boleh langsung baca Fisher exact, kita padatkan dulu 2x2. Habis itu kalau 2x2 mentok udah nggak ada 2x1. Itu paling kecil dah 2x2. Paham? Paham. Oke. Gimana yang lain? Paham? Paham, Bu. Nah, karena di sini ada hubungan, maka kita bisa melihat kekuatan hubungannya. Coba dilihat di slide saya yang paling terakhir. Kita akan melihat relatif, risiko relatif, atau odds ratio. Maka bagaimana cara mencarinya? Klik di analisisnya. Yes, di analisisnya. Ya, tetap masih di cross tab. Ya, deskriptif, cross tab. Ya, coba dicari di sel. Di situ ada risiko. Berarti bukan di sel, tapi di statistik. Cancel. Di statistik, nah situ ada risk. Di bawah kava, risk. Ya, continue. Oke. Risiko itu akan kita baca kalau dia berhubungan. Berapa risikonya? Nah, di sini. Nah, itu ada odds ratio-nya. Berapa kali? Tuh, nilainya 3,464. Kapan kita pakai odds ratio? Odds ratio, coba ada kan di slide Ibu? Tuh, PowerPoint Ibu. Odds ratio kapan kita pakai? Kalau untuk cohort kita pakai apa? Kemarin ingat pada waktu epidemiologi ada desain epidemiologi, ada yang cohort, ada cross sectional, ada case control. Masih ingat?
Masih ingat? Halo? Masih ingat? Halo? Lupa, Bu. Kayaknya lupa, Bu. Nggak apa-apa. Kalau lupa kita akan ulang. Sebentar. Sebentar. Ibu panggil slide-nya dulu. Boleh ditutup dulu share screen-nya. Share screen-nya boleh ditutup dulu. Ibu akan men-share screen yang dan Ibu panggil dulu. Ibu buka dulu. Oh, belum dibuka. Sebentar ya. Tadi Ibu tutup karena tadi mau mengirim. Bentar. Praktek. Statistik. Oke. Oke, Ibu akan menjelaskan. Oke, ini sudah sampai di sini. Zoom-nya. Oke, kalian sambil lihat ya, sambil lihat ini, sambil lihat slide yang Ibu share tadi. Sudah lihat? Nah, tadi yang kita mau, kapan kita bisa mengklik risiko apabila HA diterima ya, apabila ada hubungan. Nah, hubungan itu kita akan lihat kekuatan hubungannya. Bisa dilihat dengan relative risk atau odds ratio. Ini tergantung dari studi yang kita pakai desainnya. Kalau misalnya kita menggunakan cohort, kita pakai relative risk. Kalau odds ratio, kita menggunakan, di sini ada keterangannya. Nih, odds ratio itu kalau studinya case control atau cross sectional. Kalau studi cohort kita menggunakan relative risk. Diulang ya, yang untuk apa itu studinya. Nah ini coba keterbatasan itu dia cuma hanya bisa membuktikan ada hubungan, tapi tidak bisa menggambarkan kekuatan. Untuk menggambarkan kekuatannya, kita bisa melihat nilai odds ratio atau relative risk-nya. Jadi tergantung kapan kita membaca odds ratio, kapan kita membaca relative risk, itu kalau tergantung desain penelitian, desain FPT yang kita pakai. Ini adalah rumusnya, makanya saya bilang waktu menggunakan tadi A, B, C, D itu jangan terbalik. A itu adalah positif terpapar, sakitnya positif, yang kemarin. Paham Adek? Yang A, B, C, D itu jangan salah. A itu adalah positif terpapar dan kasusnya positif. Berarti kalau A ini adalah merokok, iya, dan BBLR, iya. Sedangkan D ini adalah tidak merokok, tidak BBLR. Sedangkan BC ini adalah positif negatif. Yang satu negatif, yang satu positif, yang satu negatif. Positif, yang satu negatif. Paham, Dek? Yang kalau tabel 2 kali 2. Nah, odds ratio atau RR tidak ada tabel yang 3 kali 2. Dia selalu tabelnya 2 kali 2. Jadi kalau misalnya nanti tabelnya misalnya tadi ya yang kita tadi merokok sering, tidak, kadang-kadang tidak. Kemudian ya tidak, seandainya nilainya semua di atas 5%, berarti yang kita baca adalah percentage square. Nah, tapi kita tidak bisa melihat hubungannya. Kenapa? Karena hubungan ini adalah itu untuk tabel 2 kali 2. Coba lihat rumusnya kan A, B, C, D aja. Tidak ada A, B, C, D, E, F. Paham dulu? Paham, Adek? Halo? Halo? Halo, paham? Jadi, relative risk dengan odds ratio itu kalau tabelnya 2 kali 2. Coba nanti pada waktu Anda buat tabel 2 kali 3, tidak bisa. Kita harus ada yang kita damikan. Itu untuk yang kalau Anda nanti mau pelajari yang tingkat lanjut statistik, kita pakai istilah dummy. Jadi itu kita gabungkan. Jadi untuk tabel relative risk, kalau tabelnya lebih dari 2 kali 2 tidak akan muncul. Sama seperti besar eksak, itu tidak akan muncul di tabel lebih dari 2 kali 2. Paham dulu deh relative risk, karena kenapa? Karena rumusnya A dibagi A per B,
atau dibagi C bagi C per D, atau AB kali CD. Jadi dia tabel silang 2 kali 2. Oke? Paham dulu, Dek? Halo? Halo? Paham, Bu. Paham ya? Oke, tapi sampai dipaham. Kalau misalnya ada yang belum paham, dilihat rekamannya saja. Nah, sekarang saya bilang tadi relative risk itu untuk yang studinya cohort. Tetapi untuk yang studinya cross-sectional atau case control itu kita bisa menggunakan odds ratio untuk kekuatan hubungannya. Yang odds ratio itu kayak apa? Yang studi cohort, yang studi cross-sectional atau case control itu kayak apa ya? Kayak apa ya? Gini. Misal ya, saya mau meneliti tentang tadi antara merokok dengan BBM. 2 variabel kan? Tapi metode yang saya ambil, saya acak aja orangnya. Pokoknya saya dapat responden 60. Coba Anda perhatikan. Saya ambil ada 60. 60 ya. Enggak saya bagi-bagi tuh. Enggak saya kelompokkan. 60 saya tanyain, Bapak merokok? Ya. Anaknya waktu lahir BBL apa tidak? Tidak. Berarti saya list 60 itu. Dari 60 ini Anda sudah bisa membagikan belum mana yang merokok, mana yang tidak? Paham? Belum tahu kan dari awal, sejak awal? Halo? Belum kan? Nah, kemudian sekarang saya tanya, biasanya faktor sebab itu bentar ya. Faktor sebab itu selalu mendahului akibat. Benar nggak? Sebab dulu kan baru akibat. Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. misalnya gini, Bapak merokok, saya tanya itu pada kondisi sekarang kan? Ya, toh? Halo. Iya, Bu. Nah, kemudian anak Bapak BBLR pada waktu lahir, misalnya lahirnya bulan itu, ya kan? Nah, sekarang gini, apakah benar bapaknya itu yang merokok itu menyebabkan? Bisa aja gini loh, Dek. Contohnya, pas kita datang, bapaknya itu pas datang lagi misalnya bapak kan ada juga yang pekerjaannya mungkin seminggu di sini atau 2 minggu di sana. Kalau biasanya kalau yang ditambang misalnya, contohnya aja nih, kita nggak tahu, kita nggak tanya pada waktu bapak pada waktu hamil ibunya, bapak menunggu apa enggak gitu. Kan menunggu hamilnya kan 9 bulan tuh. Ya kan? Tapi kita nanyanya, Bapak merokok? Ya. Nah, Bapak merokok ini, kita nggak tanya riwayatnya. Apakah dia 9 bulan ibu hamil itu dia memang dekat sama ibu? Misalnya di sini bisa juga kan siapa tahu dia itu lagi kerjanya misalnya di hutan. Pas datang pas sudah lahir misal. Kita tanyakan, Bapak merokok? Ya. Kemudian anaknya kebetulan pas lahir tidak BBLR. Kenapa? Ya karena mungkin bapaknya itu pada waktu itu kan anaknya tidak terpapar. Paham dulu deh maksud saya. Karena kita nanyakan keadaan pada sesaat. Cross-sectional itu sesaat. Potong lintang. Hari ini ditanya Bapak merokok, hari ini ditanya Bapak anaknya sakit apa enggak. Paham dulu? Paham. Atau gini, saya akan tanya, misalnya kalau merokok dengan itu Anda bingung bayangkan, misalnya gini, saya ingin mengetahui hubungan luas ventilasi dengan kejadian ISPA. Oke, paham dulu? Ini ada variabel luas ventilasi dengan kejadian ISPA. Paham, Dek? Paham, Dek? Paham, Bu. Nah, dengan metodenya cross-sectional. Cross-sectional itu sesaat, begitu saya datang, saya nggak tahu nih orangnya, pokoknya saya dapat sampel 60. Responden pertama, saya nggak tahu, ini sakit apa sih enggak, pokoknya nggak tahu. Begitu saya datang, maaf Bapak, di sini ada yang penyakit ISPA, oh ada. Ada. Terus saya hitung ventilasinya, oh memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat. Misalnya ada ISPA, tapi memenuhi syarat ventilasinya. Nah sekarang saya kan nggak tahu, pada waktu dia sakit ISPA itu, apakah memang kondisinya betul-betul memenuhi syarat ventilasinya? Atau saya nggak tahu, jangan-jangan dia tuh baru pindah rumah. Pindah rumah dengan kondisi yang sudah memenuhi syarat, tapi masih sakit ISPA. Paham dulu? Paham, Adek? Halo? Bu.
Ya, Paham, Bu. ya, itu maksudnya itu adalah metode saya itu cross sectional. Saya ngambilnya pada waktu itu faktor sebab, faktor akibat saya ambil pada saat yang bersamaan. Paham? Itu kelemahannya, harusnya jangan sampai kalau nanti mau uji hubungan jangan faktor yang secara cross sectional sesaat. Kenapa? Karena kita tahu sebab itu kan pasti dia punya proses. Harusnya sebab itu diambil, sebab dulu diukur ventilasinya, dia suruh tinggal di situ, baru dalam mungkin 1 minggu atau 2 minggu berproses, dia sakit ispa apa enggak. Begitu kan? Harusnya. Iya, Bu. Nah, harusnya kita ngambil ada jeda waktu. Tapi kalau pada waktu sesaat itu, faktor sebab dengan akibat diambil pada saat yang bersamaan, itu namanya metode saya adalah cross sectional, potong lintang. Sebenarnya sangat studi yang sangat-sangat membahas sekali untuk menguji hubungan. Jadi studi yang pertama adalah cross sectional. Itu nanti kalau metode kita pakai cross sectional, kita bisa nanti uji kekuatannya menggunakan odds ratio. Oke? Itu ingat nanti di EPID dibuka lagi ya. Jadi yang pertama adalah cross sectional. Jadi faktor sebab dan akibat diambil pada saat yang bersamaan. Paham dulu? Metode yang pertama? Paham, Bu. Nah, kemudian metode yang kedua, ada metode namanya case control. Berarti kita akan membandingkan antara kasus dengan kelompok kontrol. Paham, Dek? Ini ada 2 nih. Berarti metodenya saya pasti akan mencari dulu mana kelompok yang ISPA atau mana kelompok yang BBLR, contoh yang kasus kita ya, latihan kita, mana kelompok yang tidak BBLR. Berarti kita sudah menentukan jumlah orangnya nih. Ini loh kelompok yang BBLR, ini ya kelompok yang tidak BBLR. Startnya, mulainya. Beda yang tadi dengan cross sectional, kita nggak tahu BBL apa enggak. Pokoknya saya mau akan mendata bayi 30. 30 hak baru saya tanya, Ibu BBLR anaknya? Tidak. Ibu BBLR? Ya. Paham? Beda kan? Halo, beda udah? Beda nggak ini? Halo? Halo? Berbeda, Bu. Berbeda ya. Jadi kalau cross sectional saya tidak ada membagi-bagi kelompok. Pokoknya saya langsung ambil. Saya pokoknya ambil responden 30 anak. Saya nggak tahu sudah mau sakit apa enggak. Pokoknya saya ambil 30 anak. Udah ya. Berarti saya nggak tahu, saya nggak membagikan itu sakit atau tidak. Pokoknya saya tanya. Sakit, ya tidak, merokok, ya tidak. Atau BBLR, ya tidak, merokok, ya tidak. Itu namanya metode saya, namanya cross-sectional. Nah, bisa pakai odds ratio. Atau metode saya berawalnya dari orang atau dari anak yang lahirnya BBLR dengan anak yang lahirnya tidak BBLR. Berarti saya sudah tahu nih. Saya sudah punya data. Ini anak yang BBLR 20, ini anak yang tidak BBLR 20. Berarti saya berawalnya dari sakit dengan kontrol. Atau kasus dengan tidak kasus. Paham dulu? Paham, Bu. Paham ya. Jadi berawalnya dari situ. Nah, kemudian yang sakit ini saya tanya, Ibu, pada waktu Ibu hamil, Bapak merokok apa tidak? Di jawaban kelompok yang anaknya BBLR pasti ada 2 kemungkinan. Ada yang merokok, ada yang tidak. Benar nggak? Iya, Bu. Begitu juga pada kelompok yang tidak BBLR. Akan saya tanya juga, selama waktu hamil kemarin kayak apa, Bu? Suami pian merokok apa tidak? Pasti jawabannya ada 2. Ada yang merokok, ada yang tidak. Paham? Paham, kan? Nah, jadi kalau kita berawalnya dari yang sakit, kita bandingkan dengan yang sehat, kemudian kita mencari faktor penyebab,